Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, saudara sekalian, kita mengingat ya satu buah nyanyian dari bala tentara sorgawi. Sekilas kita mendengarkan lagu ini sebagai satu buah lagu pujian indah. Saya menduga-duga bahwa Anda sering ya mendengar lagu dengan lirik seperti ini, khususnya menjelang masa-masa Natal. Memang ini adalah satu buah lirik yang indah. Namun saudara, kita mendapati bahwa lagu ini bukan sekedar punya lirik yang indah, namun juga bersifat subversif. Karena nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi itu adalah satu buah lagu yang juga sebetulnya itu dipakai untuk memuji-muji penguasa pada waktu itu. Julius Caesar adalah Allah di tempat yang tinggi. Kaisar Agustus ya Octavian itu adalah kalau kita itu mau berkenan kepada dia maka kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Tapi kalau kita mau hidup aman, hidup seturut dengan damai sejahtera, maka hiduplah seturut dengan apa yang diaturkan oleh penguasa di dalam dunia ini. Namun kita orang-orang Kristen percaya bahwa bahagia kita, sejahtera kita, damai sejahtera kita adalah kalau kita itu berkenan kepada Allah. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita masih di dalam narasi masa kecilnya Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja di antara kami, membuat kami bisa mengerti dan kami menghayati bagaimana penyusun Injil Lukas ini menuliskan cerita-cerita khususnya masa-masa awal sebelum pelayanan publik Tuhan kami Yesus Kristus. Buatlah kami untuk kami boleh mengerti dengan jernih dan buatlah kami ini untuk boleh membaca dengan bersuka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara, saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal yang kedua, saudara. Ini adalah setelah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Saya bacakan mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-52. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lebih pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bersambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mendapati ya di dalam pembukaan Injil Lukas ini, Tuhan Yesus itu diperkenalkan dengan cara diperbandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Mulai peristiwa yang kita baru saja baca, sudah kita mendapati perbandingan di antara keduanya sudah tidak dibuat lagi, sudah. Kita mendapati setelah kita tahu bahwa Yesus ini adalah tokoh yang utamanya, maka kita melihat ada 2 cerita berturut-turut, yaitu cerita tentang Yesus Kristus. Dua-duanya settingnya ada di bait suci, yaitu pada waktu penyerahan dan pada waktu dia itu berusia 12 tahun, sudah. Nah, maka sudah di dalam bagian ini kita diajak untuk melihat, oke, saat ini kita mau diperkenalkan kepada Yesus. Pertama-tama dia diperkenalkan dengan dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kita diperkenalkan mulai Yesus Kristus tidak lagi dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus Kristus yang seperti apa, sudah yang diperkenalkan di dalam bagian ini? Nah, kita melihat Yesus Kristus yang diperkenalkan di dalam Injil Lukas ini, sudah, adalah Yesus Kristus yang sangat berada di bawah aturan-aturan hukum Taurat, yang sangat berada di dalam Yudaisme, sudah. Perjanjian baru kita, sudah, adalah teks ya, adalah kitab-kitab yang banyak sekali mencoba untuk menyoroti, sudah, bagaimana sih sebetulnya letak Kristianitas, bagaimana letak para pengikut Yesus dengan Yudaisme, sudah. Nah, ini adalah satu buah pertanyaan yang memang mengemuka secara cukup kencang ya, khususnya di era-era yang sangat awal di dalam Kristianitas. Karena kita tahu bahwa orang-orang Kristen mula-mula itu adalah orang-orang Kristen yang semuanya Yahudi, yang semuanya adalah agama Yahudi, sudah, yang sangat mula-mula, sudah ya, sebelum akhirnya itu mulai memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, sudah. Jadi kita mendapati ya pertanyaan tentang sebetulnya Kristen itu apa sih? Apakah Kristen itu adalah bagian dari Yudaisme, sekte dari Yudaisme, atau bidat tertentu dari Yudaisme, atau seperti apa, sudah? Nah, kita mendapati ya beberapa buku di dalam Perjanjian Baru itu berusaha untuk menyoroti hal itu, sudah. Kalau penulis kitab Ibrani misalkan ya, dia menyatakan bahwa Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, antara Yesus dengan hukum-hukumnya dalam Perjanjian Lama itu bukan saling berbentur-benturan, ada kontinuitas. Kontinuitasnya seperti apa? Nah, kita melihat yang ada di dalam Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang, dan Yesus Kristus itu menggenapi. Nah, begitu, sudah. Nah, Lukas, sudah, itu adalah penulis Perjanjian Baru yang menggambarkan secara sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus ini adalah dia yang betul-betul diasuh, dibesarkan, dan hidup di dalam tradisi Yudaisme yang ketat, sudah. Kita melihat ya gambaran tentang Yerusalem dan semua upacara-upacara yang ada di dalamnya itu banyak sekali digambarkan secara sangat positif di dalam Injil Lukas ini. Kita ingat ya, berita kelahiran Yohanes Pembaptis ada di mana beritanya? Beritanya ada dalam bait suci. Kapan? Pada waktu hari raya. Hari raya pada waktu apa itu, sudah? Kemungkinan pada waktu Yom Kippur, sudah, dan pada waktu itu ada pembakaran ukupan, sudah. Lalu kita juga mendapati ya di dalam bagian yang tadi kita baru saja baca, ada peristiwa-peristiwa di mana Yesus itu ada di dalam bait suci. Sudah, kalau kita bandingkan misalkan dengan Injil Matius ya, Matius itu akan mulai mencatat bait suci Yerusalem itu nanti di dalam ujung-ujung, sudah, di dalam babak yang ketiga, sudah, Act 3 ya. Babak pertama itu kan pelayanan di Galilea, babak kedua itu perjalanan menuju ke Yerusalem, lalu babak ketiga itu baru dia itu ada di dalam Yerusalem, sudah. Dan sampai di Yerusalem, sudah, yang terjadi adalah konfrontasi. Yesus masuk di Yerusalem, setelah itu dia mengobrak-abrik bait suci Yerusalem, sudah. Jadi sifatnya itu berkonfrontasi. Adapun Injil Matius misalkan ya mencatat ya di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus itu mau dibunuh di awal-awal sekali Injilnya. Ini masih belum di Yerusalem, sudah, belum besar, belum berkonfrontasi. Tapi kita juga mendapati sudah ada plot itu antara Herodes yang panggil juga ada imam-imam kepala, sudah. Otoritas dari Yerusalem pun juga muncul di dalam plot yang sangat awal untuk pembunuhan Yesus Kristus, sudah. Sementara sudah Lukas mencatat bait suci Yerusalem, lalu juga ibadah-ibadah di dalam Yudaisme itu secara sangat-sangat positif ya, khususnya di dalam bagian luar ini, sudah. Tapi nanti kita
melihat ya, sampai di dalam Kisah Para Rasul ya, bahwa orang-orang Kristen itu masih menganggap Yerusalem itu sebagai satu buah center. Nanti kita melihat ya, sidang di Kisah Rasul pasal 15 sudah. Jadi Yerusalem itu tempatnya itu masih sangat positif di dalam versinya penginjil Lukas sudah. Nah, kalau kita membaca Injil Lukas dengan sungguh-sungguh sudah, maka kita sebagai orang Kristen ya perlu belajar untuk punya view seperti ini juga sudah. Tuhan itu tidak menolak orang-orang Yahudi. Tuhan itu tidak menolak bait suci Yerusalem. Tuhan itu tidak menolak Yerusalem. Hanya saja pada waktu itu kita mendapati ada oknum-oknum para pemimpin agama yang sudah sangat menyeleweng, yang pada gilirannya mereka yang menolak Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan kita Yesus Kristus sudah. Jadi bukan Tuhan yang tolak mereka, tapi Tuhan kita yang tidak diterima sudah oleh para imam-imam itu sudah. Dan kita percaya sudah bahwa sebetulnya di dalam view-nya Tuhan, Yerusalem itu tidak betul-betul dibuang sudah. Tapi nanti memang dari Yerusalem sebagai center lalu akan menyebar sudah. Yerusalem pusat lalu menyebar ya. Versinya Lukas kan begitu sudah. Injil ini dibuka dengan setting Yerusalem, ditutup dengan setting Yerusalem. Nanti gereja di dalam Kisah Rasul pasal pertama juga dibukanya di mana? Yerusalem. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi sudah. Jadi Yerusalem itu masih dipotret secara cukup positif sudah. Dan itu yang kita saksikan di dalam bagian yang tadi kita baca sudah. Nah, kita melihat ya, ada upacara-upacara yang sangat khas di dalam Yudaisme sudah, yang sedang digenapi sudah. Jadi setting Tuhan Yesus bertemu dengan Simeon, bertemu dengan Hana, itu adalah setting di mana mereka sedang mencoba untuk menggenapi kewajiban-kewajiban di dalam Yudaisme sudah. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ketika genap waktu pentahiran, ya waktu pentahiran ini untuk ibunya sudah. Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Jadi untuk ibunya ada upacara pentahiran. Sementara Yesus sebagai anak sulung itu diserahkan kepada Tuhan, saudara. Saudara, ada penafsir yang berdebat, saudara. Tapi ya, pandangan ini lumayan menarik untuk kita sama-sama ketahui, saudara. Bahwa orang-orang Israel itu sudah punya hukum di dalam Perjanjian Lama, saudara. Yaitu bahwa anak sulung itu adalah milik Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah peristiwa ketika Israel itu mau keluar dari Mesir, saudara. Di dalam tulah ke-10 semua anak sulung itu kan dimatikan, saudara. Jadi Tuhan Allah mengatakan bahwa semua anak sulung adalah milikku. Oleh karena itu, semua anak sulung itu harus ditebus. Jadi kalau Anda itu punya anak 3, saudara, anak sulung itu harus ditebus, saudara. Kalau dari tebus dia harus diserahkan kepada Tuhan. Mati, gitu kan ya, kalau di dalam peristiwa sebelum keluar dari Mesir itu, saudara. Tapi ya Anda harus mati, saudara. Nah, kita mendapati ya seperti kayak Samuel itu tidak ditebus, saudara. Samuel tidak ditebus, tapi ya diserahkan kepada Tuhan, saudara. Di dalam bagian ini, saudara, kita mendapati ada upacara, persembahan, tapi Yesus itu tidak ditebus. Tidak ada perkataan Yesus itu ditebus. Jadi seperti kayak di dalam upacara ini, sudah, memang Maria melakukan pentahiran, tapi Yesus di dalam upacara dedikasi itu dia tidak ditebus, tapi dia memang diserahkan untuk melayani Allah, sudah. Dan kita tahu, sudah, bahwa memang Yesus itu sepenuh hidupnya akan melayani Tuhan, sudah ya. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dituntutkan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Nah, saudara, Simeon dikatakan sebagai orang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ini adalah orang yang terus mengantisipasi, saudara, sampai di penghujung hidupnya. Saudara, kita bisa bandingkan sedikit ya dengan Zakaria. Zakaria itu siapa? Imam. Imam tentu saja menantikan penghiburan bagi Israel. Imam tentu saja secara formal dia itu punya kewajiban untuk berdoa bagi kelepasan Israel. Dia imam, itu adalah kewajibannya dia, saudara. Tapi saudara, kita mendapati ada Simeon yang kita tidak mendapatkan catatan dia ini imam atau apa, saudara. Tetapi saudara, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Sama-sama tua, saudara. Simeon ini sudah tua, dan ketika dia itu sudah tua, dia terus berharap, saudara. Saudara, kadang-kadang ya satu hal yang cukup khas ya ada di antara orang tua, saudara. Khususnya orang-orang tua yang sampai merasa bahwa hal-hal yang paling utama dalam hidupnya itu sepertinya kayak bakal terlewat. Biasanya banyak di antara mereka ini yang mulai lelah untuk berharap, mulai nggak berharap lagi. Ya, kayaknya ini nggak terjadilah di dalam kehidupan saya. Ya, patah arang, sudah tidak bisa berharap lagi, sudah. Sudah, kita mengingat ya, Zakaria, sudah. Ketika didatangi oleh malaikat dikatakan bahwa Tuhan sedang akan bertindak besar. Nanti istrimu akan melahirkan, kalau anakmu akan seperti ini. Maka Zakaria mengatakan, bagaimana saya tahu kalau itu betul-betul akan terjadi, sudah. Jadi pengharapan yang besar itu menggebu-gebu, sudah. Setelah sekian lama itu kadang-kadang menjadi makin pudar. Setelah itu makin tidak berharap lagi. Lalu Zakaria masih tetap berdoa nggak? Ya tetap berdoa.
berdoalah. Oh, dia imam kok. Dia itu masih punya tugas untuk berdoa, saudara. Tetapi punya pengharapan yang besar, itu urusan yang kedua, saudara. Pada waktu ya Anda dan saya ya pergi ke gereja, saudara. Lalu kita sebelum khotbah lalu berdoa dulu, saudara. Pada waktu kita berdoa, itu kan berdoa. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, saudara, setelah kita berdoa, apakah kita mengantisipasi Tuhan akan bekerja sesuatu? Saudara, kita mau mengadakan KKR, kita mau mengadakan kebaktian, kita mau mengadakan apapun, saudara, kita kan berdoa. Dan kita berdoa kepada Tuhan yang hidup. Dan pertanyaannya adalah ketika kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa, dan kita percaya bahwa Dia ada, kita percaya bahwa Dia berkuasa. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih tetap mengantisipasi? Saudara, kalau sedang mendengarkan satu buah khotbah, saudara, pergi ke gereja, lalu Anda melihat itu pengkhotbahnya, saudara. Pengkhotbahnya itu adalah orang yang misalkan ya, Anda tidak terlalu favorit, Anda tidak terlalu suka mendengarkan khotbahnya dia, saudara. Tapi pas datang kebaktian, khotbah dia, saudara. Lalu sebelum membaca firman Tuhan, diajak berdoa, dan tentu saja Anda berdoa juga dengan sungguh-sungguh, saudara. Pertanyaannya, setelah amin, apakah Anda mengantisipasi Tuhan akan memakai dia, Tuhan akan memakai saya, Tuhan akan memberikan firman Tuhan dan membuat perubahan dalam kehidupan saya? Kemungkinan besar tidak, saudara. Karena apa? Karena kita bisa berdoa. Kita bahkan bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi mengantisipasi bahwa Tuhan sedang akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Itu ternyata tidak gampang, saudara. Simeon itu penuh dengan Roh Kudus dan dia masih menantikan penghiburan bagi Israel semasa dia itu tua, saudara. Dan itu menjadi semacam kayak impiannya dia yang paling besar, yang dia itu tidak merasa udahlah kayaknya memang nggak bisa lah, kayaknya ya sudahlah saya give up saja mimpinya saya gitu. Enggak, saudara. Tapi dia terus-menerus berharap, saudara. Dan sekarang, saudara, Tuhan menunjukkan itu, saudara. Sekarang Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berbaik hati. Akhirnya Tuhan Allah itu menunjukkan bahwa sekarang saya berbuat besar, dan dia puas. Kita mendapati dia puas. Dia mengatakan, sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dengan tenang, karena aku sudah melihat keselamatan yang berasal daripadamu. Pertanyaannya, saudara, dia ini puas setelah melihat apa, saudara? Kan ini ceritanya ya, dia itu dijanjikan oleh Tuhan Allah akan melihat Mesias. Dia akan melihat Juru Selamat. Dia akan melihat ini ya. Coba perhatikan ini ya. Menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lalu sudah katakan ini ya, sekarang biarlah hambamu ini pergi dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudara expect ya, orang itu bersyukur habis-habisan kepada Tuhan seperti ini, saudara, adalah setelah dia melihat apa, saudara? Saudara bayangkan ya, ini seorang yang sudah tua, seorang yang menanti-nantikan penghiburan yang besar, seorang yang setiap hari pergi ke bait suci, mempertahankan kesalehan, berdoa, penuh dengan Roh Kudus, menantikan kelepasan bagi Israel. Dan dia melihat sesuatu, lalu dia mengatakan, sekarang Tuhan, mati pun saya tenang, biarkan saya pergi. Saya pergi dengan segala sukacita, dengan segala tenangan, dengan shalom. Karena sesuai dengan janji-Mu Tuhan, saya sudah melihat keselamatan. Saya sudah melihat terang yang Engkau sediakan di hadapan para bangsa, saudara. Saudara, supposedly ya, orang berdoa seperti ini setelah lihat apa, saudara? Saudara, kalau misalkan ke gereja atau kemana, saudara bisa berdoa yang mirip-mirip kayak gini. Sekarang Tuhan, saya bersyukur karena saya melihat Engkau berbuat besar. Itu setelah apa, saudara? Tuhan, kami bersyukur saya telah melihat perbuatan tangan-Mu yang besar, saudara. Saudara setelah melihat apa, saudara? Saya expect-nya, saudara ya, kalau orang berdoa seperti ini mungkin ya dia habis melihat misalkan ya satu buah KKR yang besar, lalu orang yang bertobat itu sangat banyak, dan betul-betul pertobatannya itu ternyata nyata, saudara. Setelah 1 minggu setelah KKR itu terjadi, kotanya jadi berubah, maksiat jadi hilang, lalu orang-orang itu jadi makin rajin beribadah dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mengatakan, sekarang saya melihat keselamatan yang berasal daripadamu, terang yang Kau sajikan di hadapan segala bangsa, saudara. Tetapi saudara, Simeon yang dikaruniai oleh Roh Kudus, saudara, dia mengatakan doa ini setelah apa, saudara? Setelah dia melihat bayi. Setelah dia melihat bayi, saudara. Orang ya yang dikaruniai oleh Roh Kudus, saudara, dia bisa melihat, saudara, perbuatan tangan Tuhan, saudara, melalui hal-hal yang tidak banyak orang lihat, saudara. Saudara, Maria dalam hal ini, saudara, kita tidak sedang melakukan kritikan, saudara, tapi kita boleh coba melakukan pembandingan, saudara. Maria itu adalah ibunya ya dari Yesus. Maria adalah dia yang pernah bertemu dengan malaikat Gabriel. Maria adalah dia yang hamil sendiri, saudara, Yesus Kristus tanpa melalui laki-laki, saudara. Dia pun juga tidak terlalu bisa paham, saudara. Tetapi saudara, saat ini ya Simeon melihat itu dan dengan segala sukacita dia mengatakan, dan hal itu nanti akan dikonfirmasi, saudara ya, dengan ucapan dari Hana ya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia setelah sangat lanjut umurnya, ia sudah kawin dan hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
ia berpuasa dan berdoa ya, siang malam ya, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu juga datanglah ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, tentang semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua itu harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea, Saudara. Jadi kata-katanya Simeon itu nanti akan dikonfirmasi oleh Hana, bahwa di dalam dialah, di dalam anak inilah akan kita bisa melihat itu akan adanya keselamatan terang bagi segala bangsa. Tetapi Saudara, terang itu akan menjadi satu buah terang bagi semua bangsa, tetapi bukan tanpa perpecahan. Ketika Injil Tuhan itu diberitakan, ketika Yesus Kristus datang, itu nanti akan ada perpecahan, Saudara. Dan tidak bisa tidak sih memang, Saudara. Karena urusan dunia yang penuh dengan kegelapan dan dosa, Saudara, ketika disinari dengan terang. Nah, ini ada Fred Craddock ya, dia membuat satu buah perumpamaan, Saudara. Ketika terang itu dinyalakan, Saudara, satu hal yang Anda tidak bisa tidak, Anda pasti dapatkan, itu bayang-bayang. Ketika ada terang di sinari, maka ada bayang-bayang. Kalau semuanya gelap, ya tidak ada bayang-bayang, Saudara. Tapi begitu Anda melihat terang, akan ada bayang-bayang, Saudara. Dan kita melihat ya, tindakan terang yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan menimbulkan pertentangan, perpecahan. Akan ada bayang-bayang, akan ada black spotnya, Saudara. Akan ada spot-spot hitamnya, Saudara. Maka dikatakan ya, anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan, membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Akan terjadi hal-hal yang perpecahan, percederaan yang sangat tidak mudah, Saudara. Dan kita tahu ya, itu nanti akan ada terjadi di atas kayu salib, Saudara. Satu buah pertentangan, Saudara. Di satu sisi kita tahu ini adalah satu buah tindakan keselamatan dari Tuhan. Di sisi yang lain kita juga melihat ya, ini adalah satu buah tindakan penghakiman, penolakan yang sangat kuat, Saudara. Selanjutnya, Saudara, kita mendapati ya, setelah itu selesai, dikatakan tahun-tahun lalu, Saudara, lalu pada waktu usia 12 tahun, seperti yang biasa dilakukan oleh orang tua yang saleh di dalam tradisi Yudaisme, mereka merayakan Paskah dengan pilgrim. Mereka pergi ke Yerusalem, Saudara. Mereka berziarah ke Yerusalem. Dan pada waktu itu, Saudara, perjalanan bersama dengan grup-grup yang banyak, Saudara, ya, grup keluarga. Biasanya itu kalau perjalanan jauh seperti itu dari Galilea ke Yerusalem, mereka berjalan di dalam grup yang banyak, Saudara. Salah satunya adalah karena mereka itu bisa lebih aman lah, menghindari perampok-perampok, Saudara, menghindari ya, kalau kita ingat ya, di Injil Lukas kan juga ada cerita, Saudara, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, Saudara, lalu dipukul sama perampok, Saudara. Karena apa, Saudara? Itu memang daerah gunung-gunung, Saudara, banyak gua-gua, itu memang bisa banyak perampok-perampok yang sembunyi di situ, Saudara. Maka kalau berjalan dengan banyak anggota keluarga di dalam grup-grup itu akan cukup lebih aman, Saudara. Dan kita mendapati memang grup-grup itu anak-anak bisa saling bermain dengan anak-anak di dalam grup sanak keluarga yang luas itu, Saudara. Nggak tentu di dalam nuclear family, papa mama dan anak, papa mama dan anak gitu ya, tapi di dalam grup yang besar, Saudara. Sehingga ketika tidak bersama dengan nuclear family, itu biasanya memang menjadi satu hal yang biasa, Saudara. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ini adalah kelalaian dari orang tuanya, kok bisa tidak tahu dan sebagainya, Saudara. Tapi ceritanya cukup ringkas ya, Saudara. Mereka semua sedang berziarah ke Yerusalem. Lalu setelah pulang, mereka mendapati ternyata Yesus tidak berada di antara semua sanak saudara yang lain, Saudara. Maka akhirnya setelah dicari-cari tidak ketemu, mereka pun mencari kembali sampai ke Yerusalem, Saudara. Dan kita mendapati ini, Saudara, ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarnya sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah dia. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, pertama, kita jangan salah mengartikan scene-nya dulu ya, adegannya, Saudara. Adegannya adalah Yesus bersama dengan alim ulama. Yesus tidak sedang mengajar, Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Saudara. Jadi dia adalah sebagai seorang manusia yang menyadari panggilannya di hadapan Tuhan, maka dia ada di bait suci dan dia bertanya kepada alim ulama di sana, Saudara. Dan memang ternyata Yesus adalah cerdas. Dia bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik dan dia memberikan pertanyaan-pertanyaan baik sebagai manusia Yesus Kristus, Saudara. Saudara, ini adalah picture yang agak sedikit jarang ya dimunculkan di dalam kitab, dimunculkan di dalam gereja ya, yaitu bahwa Yesus itu cerdas, Yesus itu pinter, murid-murid itu banyak yang pinter-pinter, Paulus itu pinter. Saudara, seringkali sudah kekristenan, gereja itu diidentikan dengan saleh atau baik. Anda kepengen anak Anda ke gereja supaya apa? Saleh. Ya, pergi ke gereja supaya apa? Baik, supaya tidak nakal, Saudara. Tapi kita jarang untuk mengajak anak kita pergi ke gereja supaya dia itu pinter, supaya dia itu cerdas, Saudara. Padahal kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, Yesus Kristus itu cerdas. Jawaban yang diberikan itu jawaban yang cerdas, pertanyaan yang diberikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan cerdas. Dan kalau kita melihat ketika dia itu berkonfrontasi dengan lawan-lawannya pun ya, kita mendapati dia seringkali memberikan jawaban-jawaban yang cerdas, Saudara. Dan saat ini, Saudara, cerdasnya dia adalah cerdas dalam hal ya pengertian firman Tuhan dan lain sebagainya, Saudara. Lalu orang tuanya mengatakan, "Nak, mengapa seperti ini?"
Kami orang tuamu, bapak ibumu mencari engkau sekian lama. Dan Tuhan Yesus menjawab ini, mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama dengan mereka ke Nazaret, lalu ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jawaban Tuhan Yesus adalah, aku harus diam di dalam rumah Bapakku, saudara. Yesus, saudara, di dalam poin itu, dia sudah sadar, saudara, bahwa dia harus berada di dalam rumah Bapaknya, saudara. Saudara, rumah Bapak itu artinya apa, saudara? Ini bukan sekedar berbicara tentang urusan spasial, ya. Where should I live, gitu ya? Saya mestinya stay di mana? Apakah saya mestinya stay di Yerusalem sebagai rumah Bapakku, ya rumah Bapak yang di surga, atau saya mestinya diam di dalam rumahnya Yusuf, saudara? Tapi diam di dalam rumah Bapa itu artinya sama dengan doing my father's business. Jadi saudara, ketika Yesus Kristus dia stay di Yerusalem, dia tidak sedang terutama mengatakan secara spasial, lokasinya saya itu harus berada adalah di Yerusalem dan bukan di Galilea atau di Nazaret bersama dengan engkau, ya papa mama secara badaniah. Tetapi urusan Yesus yang paling utama adalah dia harus in my father's business. Dia akan mengurusi urusan Bapa yang di sorga. Itu adalah vokasinya dia yang paling utama, panggilannya dia yang paling utama, saudara. Dan kita tahu, saudara, bahwa ini memang adalah Yesus yang sudah 12 tahun. Nah, pada waktu itu sudah biasanya sih laki-laki itu bar mitzvah, menjadi anak dari hukum itu usia 13 tahun, saudara. Tapi di sini kita mendapatkan catatan Yesus itu 12 tahun, saudara. Kemungkinan dia sudah bar mitzvah pada waktu itu, saudara, ya. Dia sudah dianggap son of the law, dan dinilai dewasa secara hukum, sehingga dia tinggal di Yerusalem. Dalam artian dia itu urusannya sekarang adalah urusan sorgawi. Orang yang bertanggung jawab kepada hukum, urusan saya adalah berkaitan dengan hukum Torah maksudnya, saudara. Dan orang tuanya mencoba untuk mengerti itu, saudara. Saudara, mari kita flashback sedikit, ya, saudara. Di dalam bagian ini kita seperti kayak tidak mendapatkan ingatan kembali akan virgin birth, misalkan, ya, bagaimana Maria itu hamil dari Roh Kudus, sudah kita tidak mendapatkan itu, cerita itu sekali lagi di dalam bagian ini, sudah. Kita seperti kayak diajak untuk melihat, kita memang bisa lupa loh. Peristiwa 12 tahun yang lalu memang luar biasa sih. 12 tahun yang lalu terjadi apa? Malaikat mendatangi Maria. 12 tahun yang lalu terjadi apa? 12 tahun yang lalu terjadi orang-orang tetangga-tetangga mungkin ada yang ngomong-ngomong, ya, mereka kan belum menikah, ya. Kenapa kok akhirnya Maria bisa hamil, ya? Nah, terjadi itu, sudah. Tetapi Maria tahu, sudah. Maria tahu juga salam dari Elizabeth, ya. Bayi dalam kandunganku melonjak, itu sudah pernah terjadi 12 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, sudah. Lalu sudah pernah ada gembala-gembala yang datang kepada Maria lalu berkata, kami melihat malaikat, kami melihat balantara sorga. Dan Maria menyimpan itu dalam hatinya. Dia belum bisa memproses dengan baik-baik. 12 tahun yang lalu, sudah, ketika Maria itu sedang dalam pentahiran, ya, pergi ke bait suci, dia sempat ketemu dengan Simeon dan Hana. Sempat ketemu Simeon itu bernubuat ini dan itu. Sempat ketemu Hana itu mengatakan ini dan itu, sudah. Dan itu terjadi 12 tahun yang lalu, sudah. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa akan terjadi satu hal yang besar. Dia sudah tahu bahwa akan terjadi satu hal yang serius terhadap Yesus Kristus ini. Tetapi sudah 12 tahun yang lalu, sudah. Besoknya itu satu hari, besoknya lagi satu hari lagi, besoknya satu hari lagi, sudah. Dan setelah itu sudah hari-hari berjalan as usual. Lalu sudah, orang itu bisa tidak lagi ingat di dalam kesadaran yang paling penuh. Sehingga akhirnya sekarang dia bertanya, "Nak, mengapa kamu lakukan ini?" Saudara, saya ingin tanya, saudara, pada waktu Anda ikut kebaktian-kebaktian tertentu, atau Anda membaca bagian-bagian kitab suci tertentu, Anda pernah enggak ketika Anda membaca, wah betul, hidup saya harus begini, hidup saya harus begini. Atau Anda mendengarkan khotbah, mulai sekarang saya berkomitmen harus begini. Saya percaya sebagian besar di antara kita pernah mengalami masa-masa itu. Saya pun sampai saat ini sudah masih acap kali, ya, kerap kali mengalami hal seperti itu. Berkomitmen dan lain sebagainya, langsung berlutut berdoa, ya. Habis baca kitab suci atau baca buku-buku tertentu, kadang-kadang baca komentari atau baca apa, sampai tengah-tengah nggak tahan, sudah. Baca itu sampai tengah-tengah nggak tahan, bukunya ditutup, saya tak berdoa dulu, ya. Langsung sampai berkomitmen, terus setelah itu dilanjutkan lagi bacanya. Itu masih sering terjadi, sudah. Tetapi sudah, besoknya, ya, day as usual, sudah. Besoknya lagi, sudah. Bisa lupa itu, sudah. Dan kita melihat peristiwa sebesar ini pun sudah bisa lupa, sudah. Tapi sudah, dalam bagian ini kita diajak untuk melihat, ya, bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah geser, ya, dari panggilannya, sudah. Kita seperti kayak diajak untuk pembaca, diajak untuk mengingat-ingat, jangan lupa, ya, tentang apa yang akan terjadi dalam dirinya Yesus ini, yaitu dia akan doing his father's business. Yesus Kristus itu datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapaknya dia. Saya akan bekerja untuk ngurusin pekerjaan Bapakku. Aku harus ada di dalam rumah Bapakku, sudah. Dan pada waktu itu, sudah, orang tuanya belum betul-betul bisa mengerti, sudah, apa sih artinya ini. Kita diajak untuk, mari kita tunggu, mari kita antisipasi dulu, akan terjadi apa seperti dia. Maria belum terlalu bisa mengerti, dan satu buah kebiasaan yang baik, ya, lagi-lagi kita mendapatkan catatan ini, ya.
Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Belum betul-betul bisa proses apa yang akan terjadi, saudara. Saya terakhir, saudara, ingin ajak kita untuk melihat ya. Pada waktu Yohanes Pembaptis lahir, lalu terjadi kehebohan di mana-mana, saudara. Orang-orang itu mulai cicet, saudara, di sini dan di sana. Akan jadi apa ya anak ini? Pada waktu kelahirannya aja udah seperti ini. Akan jadi seperti apa anak ini ya? Demikian juga Yesus Kristus, saudara. Kita melihat ya, pada waktu kelahirannya dan khususnya pada waktu 12 tahun sudah dia ada di bait suci memberikan jawaban seperti ini. Kita seperti kayak bertanya-tanya, akan jadi seperti apa ya dia ini, sudah? Akan ada hal yang besar sekali terjadi. Apa itu hal besarnya, sudah? Bagi Yohanes Pembaptis, hal terbesar yang terjadi dalam hidupnya dia adalah dia menunjuk pada Yesus Kristus. Inilah anak domba Allah. Bagi Yesus Kristus, hal yang sangat besar terjadi dalam hidupnya dia adalah dia berdarah-darah, digantung di atas kayu salib dan mati dan bangkit, sudah, untuk memberikan penebusan. Itu adalah hal besar yang terjadi di dalam diri tokoh-tokoh ini, sudah, baik Yohanes maupun Yohanes Pembaptis, sudah. Maka, sudah, saya mengajak kita untuk menjadikan ini sebagai satu buah bahan perenungan ya bagi kita, sudah. Kita mengantisipasi, sudah, ketika Tuhan itu mau bertindak besar di dalam kehidupan kita. Ekspektasi seperti apa sih yang kita nantikan, sudah? Kalau Anda itu percaya pada Yesus, Anda percaya pada kuasa Yesus yang besar, Anda percaya bahwa mengikuti Tuhan akan bekerja besar, sudah. Apa yang kita bayangkan, sudah? Mungkin kita membayangkan keluarga kita akan baik, kita membayangkan bisnis kita akan baik. Nggak usah sampai cinta uang dan sebagainya, tapi ya semuanya baik, ditata, rapi, dan teratur, sudah. Mungkin sih, mungkin, sudah. Tetapi, sudah, kita mendapati yang terjadi dalam dirinya Yesus Kristus adalah di dalam segala ketaatannya dia kepada Bapa, dia mati di atas kayu salib. Yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis adalah dia menunjuk kepada Yesus Kristus, menolak Herodes dan mati, sudah. Itu yang terjadi dengan dia, sudah. Maka mari kita juga bersiap-siap, mengantisipasi, sudah. Ketika Tuhan itu mau bekerja besar di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja kita, nggak tentu itu artinya seperti yang kita kepengen, sudah. Baik, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan, saudara. Dua saja pokok doa, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk mengantisipasi, saudara. Ketika kita bersama-sama sadar ada keselamatan besar, ada juru selamat yang dinyatakan, seperti kayak Simeon, saudara, mengatakan ya, satu hal yang begitu besar, begitu memuaskan, saudara. Itu yang dia lihat adalah satu buah peristiwa yang sangat sederhana, yaitu bayi Yesus Kristus, saudara. Kita belajar untuk melihat tindakan Tuhan yang besar sekali melalui peristiwa yang sangat sederhana. Dan kita tahu dipuncaki dalam kayu salib, satu buah peristiwa yang kelihatan tidak ada yang tepuk tangan, sudah, dengan peristiwa salib. Tetapi Tuhan Allah bertindak besar, sudah. Mari kita meminta, kiranya Tuhan memberikan kepada kita satu buah mata yang celik untuk melihat pekerjaan Tuhan. Meskipun yang kita kerjakan itu kelihatan hal yang sangat sederhana, sudah. Tetapi di dalam track pekerjaan Tuhan, sudah. Yang kedua, mari kita juga bersama-sama belajar, sudah, mengantisipasi ketika Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Itu kadang-kadang ya, bukan pekerjaan-pekerjaan yang resultnya atau prosesnya itu kita kepengen, namun ternyata dipakai oleh Tuhan untuk satu buah tindakan yang besar, sudah. Baik, saudara sekalian, hari ini kita tidak ada ayat hafalan. Kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Terpujilah Tuhan.